Satu budaya, New Age Movement, Wahyu 13 ayat 7b. Gerakan zaman baru adalah gerakan kebatinan yang bersumber pada budaya timur, meliputi budaya kepercayaan India, Tiongkok, Jepang, dan cenderung membawa manusia menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Ajarannya berkisar antara peningkatan kemampuan pribadi, self-actualization, baik kepandaian otak, human potential, indera keenam, extrasensory perception, sampai kepada hal spiritisme, perdukunan, dan sihir. Semuanya menjurus kepada mentuhankan manusia, sehingga tidak diperlukan lagi bantuan Allah pencipta langit dan bumi. Manusia harus mengembangkan dirinya sendiri dan mengejar kesempurnaan untuk masa depannya. Paham humanisme. Melalui ilmu pengetahuan yang tinggi, New Age membuktikan bahwa manusia dapat mencapai tingkat peradaban tinggi dan tidak perlu mengalami anugerah Tuhan. Mereka mengajarkan science fiction, fiksi ilmiah seperti perang bintang, UFO, dan sebagainya, yang pada akhirnya membuat manusia menjadi ateis dan menjurus satanis. Waspadalah terhadap gejala kemerosotan paham ini. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu lagi mendalami ilmu pengetahuan. Tetapi janganlah kita sampai diperbudak oleh ilmu pengetahuan itu sendiri. Alkitab menjelaskan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amsal 1 ayat 7. Melalui gerakan ini, antikristus akan menguasai sepenuhnya sistem ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penguasaan sistem tidak berarti bahwa antikristus menguasai seluruh penduduk dunia. Gerakan ini berkembang melalui 1000 aliran dan di Indonesia dikenal sebagai kebatinan Jawa, perguruan silat, senam terawai kung, tai chi, astrologi, dan horoskop. Kelompok New Age sudah berkembang pesat di luar negeri seperti Yupi di Jepang, Transcendental Meditation di India, Theosophy di Amerika, Greenpeace di Eropa, sampai kepada Christian Science di seluruh dunia. Tokoh-tokoh futuristik seperti Alvin Toffler dan John Naisbitt banyak mengulas tentang suatu era zaman keemasan yang menjadi visi gerakan New Age melalui buku Megatrend 2000 yang terkenal. Council 13 adalah kelompok peramal dunia di mana di Indonesia tergabung dalam parapsikologi semesta. Alkitab memperingatkan agar kita jangan mengandalkan pemimpi, orang pintar, jangan mengandalkan pemimpi, orang pintar, penyihir, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan okultisme. Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, jangan memanggil Allah lain. Keluaran 23 ayat 13. Di bidang musik, pengembangan spiritual dilakukan melalui kelompok musik rock yang berkembang dari slow rock, hard rock, sampai kepada heavy metal yang saat ini sudah melanda dunia. Mari kita lebih banyak memuja Allah kita. Mazmur 150 ayat 6. Semua gerakan zaman baru ini memanfaatkan budaya setempat dan diramu menjadi satu ajaran universal yang di masa mendatang akan cepat diterima seluruh bangsa. Mereka mengajarkan bahwa suatu saat nanti akan datang seseorang yang menjadi tokoh pembaharu dunia, di mana sesungguhnya tokoh tersebut sudah ada, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi oleh nabi palsu, pada pertengahan 7 masa kesusahan akan dialihkan kepada tokoh antikristus. Kepercayaan manapun di dunia sedang menantikan tokoh ini dengan nama. Yang pertama, agama Yahudi menantikan Mesias. Yang kedua, agama Islam menantikan Imam Mahdi. Yang ketiga, agama Buddha menantikan Avatar. Yang keempat, kebatinan menantikan Ratu Adil. Sekali lagi,
Sesungguhnya tokoh itu sudah ada, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tetapi masih dibutakan oleh ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat 3-4. Dapat ditarik kesimpulan, dari penyingkapan nubuat firman Allah yang hidup dan penggenapannya pada masa sekarang, kita melihat bahwa sesungguhnya kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Pengangkatan orang percaya harus terjadi untuk memunculkan tokoh antikristus. 2 Tesalonika 2 ayat 7-8. Karena tanpa pengangkatan orang percaya, antikristus tidak akan pernah muncul. Gerakannya sudah merata di seluruh dunia. Tinggal menunggu saatnya Tuhan mengangkat gerejanya. Maka semua sistem akan berbaur menjadi satu dan dunia akan heran melihat penyatuan yang cepat. Masyarakat akan segera menerima sistem baru ini karena kecenderungan manusia menyukai hal-hal baru. Bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan New Age, disarankan untuk segera bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus untuk dilayani pelepasan. Matius 6 ayat 13b. Bagi kita orang percaya, biarlah wahyu Tuhan yang disampaikan secara khusus ini bisa menjadi pendorong untuk lebih giat melayani Tuhan dan memenangkan jiwa bagi kemuliaan Bapa di sorga menjelang hari Tuhan yang mendekat. Filipi 2 ayat 10. Dan bagi mereka yang belum beriman dan sempat menerima dan mendengarkan penjelasan ini pada masa kesusahan, doa kami, tetaplah bertahan dan percayalah kepada Tuhan Yesus, sekalipun engkau harus menjadi martir. Kemuliaan Raja akan menjadi milikmu bila engkau bertahan dan menjadi martir. Wahyu 20 ayat 4.